usang, tikus-tikus yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dalam rangka membahas tentang tatib BPD atau tata tertib BPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua BPD Labuan Sanubone, yang kami hormati Ibu Sekretaris BPD, yang saya hormati anggota BPD sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa, yang saya hormati anggota BPD sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terakhir saya hormati tentunya staf BPD Labuan Sanubone. Ya, baik. Tatib ini adalah merupakan tata tertib BPD, dalam merupakan salah satu hukum internal BPD yang rinciannya mengenai fungsi, tugas, dan wewenang BPD. Fungsinya adalah pertama, bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Kemudian yang kedua, menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adapun tugas daripada BPD ada 13. Yang pertama adalah menggali aspirasi masyarakat, dan kemudian yang kedua adalah menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mengelola aspirasi masyarakat. Yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah BPD. Yang keenam, menyelenggarakan musyawarah desa. Yang ketujuh, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Yang kedelapan, menyelenggarakan musyawarah desa khusus pemilihan kepala desa antar waktu. Yang kesembilan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kesepuluh, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Yang kesebelas, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. 12, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dan yang ke-13, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi mengenai penjelasan tentang tatib BPD serta fungsi dan tugas daripada BPD. Saya harapkan kepada Bapak Ibu selaku anggota BPD dapat mengerti dan memahami tugas dan fungsi BPD. Apakah anggota BPD siap melaksanakan tugas dan fungsi BPD? Siap. Hari pertama provokator beraksi. Ngapain pura saya? Paman biru oke tayo madoli. Apa nih yo? Senangnya dalam hati kalau bersuami 3. Senangnya punya suami kalau suami 3. Pak, Papa, lornya aja kami, Pak. Napa nih rasai? Lau mandi yak sembeliga. Apa nih yo? Nih mas saya riwer ya. Mau cakap-cakap mau jadi kamu lihat pernah dia no cakap-cakap desa kamu lihat maka. Memang mas saya pura. Apalagi pokoknya lo cakap tentang desa ini. No gosip kami lang ay. Bye mas saya ngeri, sayang. Nade ada tahu. Tahu bikin talentinnya on. Nade kita. Oh sebutan teh ngaman yo. Cakap-cakap. Tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Bisa usang tikus-tikus
Apa kamu orang di sini, Le? Biasalah Om, anak muda cari angin. Ke Medan, dari mana mau kemana nih? Mau mandi ini, cuma masih banyak orang di air. Cari angin dulu. Kenapa kaki? Jatuh di depan Masjid Malona itu. Apa nak kabulan apa ya tuh? Ada got baru di depan masjid itu, kerikilnya masih banyak, bekas campuran. Itu kalau lagi sekali bawa motor. Anu gue perintah untuk dana anak. Bah, kamu tahu dari mana juga? Perintahnya orang por-pornya. Kalau begitu kita laporkan BPD saja, supaya jelas anggaran ini kemana. Boleh. Aksi provokator hari kedua di pagi hari. Halo, di mana kamu ini? Dari tadi tunggu. Sudah ada dingin gorengan? Oh iya, sudah dekat ini. Sedikit lagi. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya pun popel, nyepor di usani. Nade yang rusak. Nade yang rusak. Untuk dari kantor desa Pak. Mobil surat keterangan usaha. Akhirnya nih kena kebun biari mojo. Mempunyai guna. Bahaya kepala desa. Hanya nih aku yang biari. Ane bisa itu masalah saya harus saya laporkan kepada BPD. Itu sudah bahaya kepala desa sekarang. Anggaran yang dikelola tidak transparan. Tidak tahu apa yang dibangun tahun 2020. Hingga sore hari, provokator terus beraksi di setiap sudut desa Salumbone. Mana Orion yang kita kemarin? Orion dia tahu. Kalau Orion kemarin tetap sama nanti kalau nanti orang Solomoni kemarin. Apa yang kalah? Apa kalau kemarin tuh? Oleh Tanjung. Adu penalti kemarin itu Orion itu lawan Tanjung berapa? 5-3. Kalah mereka. Kapan nih? Adakan juga pertandingan begitu Salmon nih? Ya, insyaallah teram-rame ke rumah Kepala Desa, insyaallah. Kita usulkan dengan Kepala Desa itu buat pertandingan di Solomoni antara kecamatan sesuai dengan laporan lah, insyaallah. Boleh. Nanti kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu ini? Dari sana. Jadi apa yang dibicarakan? Biasalah tentang bola kemarin di Lindau. Oh iya, itu masalahnya. Pemerintah desa sekarang ini. Jadi dia perhatikan anak muda. Beda dengan pemerintah dulu. Kalau dulu setiap ada kegiatan, sekarang jalan kegiatan. Iya Om, bantu kami menyalurkan aspirasi yang kami ini. Untuk anak muda ini buat bola ya kan. Sekali itu ada lagi pertandingan di desa yang kita. Marla, kebetulan BPD itu omku juga. Boleh. Udah kasih aja nanti. Iya, insyaallah. Mau buka Iya, tempatin semua anak-anak udah ada. Bagaimana kalau kita ke BPD? Kalau ada surat ini. Boleh. Secepatnya harus diselesaikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Masuk. Ada yang bisa dibantu ini Pak? Jadi kami mau melaporkan tentang isu yang kami dengarin. Isu tentang apa itu kalau boleh ditahu? Nah, jadi begini Pak. Jadi di kantornya ada pungli Pak. Apa-apa dibayar. Buat surat dibayar. Meresahkan ini Pak. Saya lihat pemerintah desa sekarang tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Maaf Pak. Sekarang tidak diperhatikan lagi anak muda. Kegiatan olahraganya, bola, takraw, macam-macam olahraga tidak lagi diperhatikan. Jadi ada beberapa catatan kami ini. Mohon kami tindak lanjuti. Tabe. Insya Allah saya sudah terima keluhan dan aspirasi Bapak semua. Tentunya ini menjadikan salah satu fungsi BPD. Insya Allah hari Senin kita akan bersama-sama menghadap pada kepala desa. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Mari sama-sama kita menuju ke kantor desa menghadap sama kepala desa. Oke, kita selesaikan permasalahan ini. Yang pintar masih berbalik, ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar, bertangguh atap. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada bisa dibantu? Kasih, kami mau menghadap Pak Kades atau Pak Kadesnya ada? Bagus Pak, bicara tamunya Pak Kades. Atas nama Ibu Putri? Iya Ibu. Tapi Bu, ini suratnya. Iya. Tapi Ibu, maaf Bu, semua pelayanan di kantor desa ini tidak memungut biaya setiap pun, semuanya gratis. Oh, jadi untuk pengurusan surat menyurat ini ternyata tidak berbayar. Babong dan gafur ini. Oh iya baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu memimpin di esok hari. Tapi saya akan masuk di ruangan perasaan. Peduli umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu apa guna gelar kami. Oh, Masya Allah, ada kunjungi Pak Ketua BPD ini bersama warga. Nah, kira-kira apa yang bisa dibantu ini Pak Ketua? Terima kasih Pak Kades, kami sudah diterima. Jadi maksud saya menghadap Pak Kades mendampingi beberapa warga terkait dengan beberapa keluhan dari masyarakat. Jadi keluhannya ini keluhan apa semua ini dari masyarakat? Boleh disampaikan? Jadi begini Pak, kami datang ke sini untuk menanyakan bagaimana tentang pengelolaan dana desa. Oh iya, apa ada lagi? Nah, ada juga Pak, terkait pemuda ini Pak, mohon diperhatikan pemuda dengan olahraga Pak. Oh berarti tadi tentang transparansi penggunaan dana desa dan kepemudaan dan olahraga. Di pemerintahan desa ada jaksa yang mengawasi desa, yaitu jaksa garda desa, dan ada aplikasi yang dikeluarkan oleh kejaksaan, yaitu aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa ini dibuat untuk membantu pemerintah desa agar bisa lebih transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa. Karena masyarakat bisa melaporkan dan mengadukan masalah desa, baik pembangunan maupun tentang keamanan. Dan lebih penting lagi, masyarakat bisa melihat informasi tentang penggunaan dana desa. Karena masyarakat bisa melihat sistem keuangan desa atau Siswedes, dana desa, dana ADD, kegiatan yang dilakukan tahun berjalan bisa dilihat di Siswedes. Dan masyarakat juga bisa melihat sistem pengelolaan aset desa atau SIPADES untuk transparansi penggunaan dana desa. Kami melihat, kami pemerintah desa sudah menyebarluaskan melalui website desa, Facebook, pemerintah desa Labuan Salomone, Instagram, semua kegiatan bisa dilihat langsung di situ. Untuk kegiatan kepemudaan, pemerintah desa mengembangkan pariwisata desa dan melibatkan anak-anak muda dalam kepanitiaan kegiatan Festival Bahari Labuan Salomone. Dan untuk meningkatkan semangat anak muda, kami pemerintah juga membuat turnamen sepak bola antar desa atau Salomone Cup. Dan untuk pembuatan surat-surat, kami menolak gratifikasi karena kami pemerintah desa sudah membuat maklumat tentang desa anti korupsi. Jadi semua pengurusan surat gratis. Kalau ada yang meminta imbalan atau uang administrasi, ada kotak saran yang kami siapkan, laporkan ke desa, ke kepala desa. Nanti saya beri sanksi surat peringatan bahkan pemberhentian kepada aparat desa. Saya harap semua masyarakat yang datang hari ini bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Oh, rupanya ada aplikasi Jaga Desa. Berarti bisa dilihat oleh masyarakat, Pak. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini, pengelolaan dana desa lebih transparan. Jadi Pak Kades, terima kasih atas penjelasannya, dan juga BPD sebenarnya sudah tahu bahwa ada aplikasi Jaga Desa, di mana pengelolaan dana desa di situ semua jelas dan transparan. Jadi kami Pak Kades mengucapkan undur diri.
Pemberantasan Korupsi di Subianto begitu geram menyampaikan mengungkap dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi adalah sebuah kata yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat yang dampaknya sangat merusak. Ingat, korupsi itu bukan hanya merusak keuangan negara, tetapi bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya 9 prinsip anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. 2. Disiplin, berarti mentaati aturan dan menghargai waktu serta konsisten dalam menjalankan tugas. 3. Tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, amanah, dan dapat diandalkan. 4. Mandiri dimaknai sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. 5. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu memperhatikan, mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. 6. Sederhana. Kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. 7. Berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. 8. Peduli. Peduli adalah mengingatkan, memperhatikan, dan menghiraukan. 9. Adil. Adil adalah suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Jadi, apa itu korupsi? Merugikan. Perampasan. Rakus. Kotor. Dan musuh. Ayo jaga desa, jaga desa. Artinya tentang dana desa terlaksana dengan baik. Transparansi. Dengan ada provokator lagi yang itu. Itu provokator itu kemana itu? Kalau menurut saya, karena siapa orangnya itu? Fitnah dan tidak hanya biasa orang hanya coba-coba. Kalau coba ternyata itu benar. Itu namanya fitnah kan? Nah, itu perlu kita atasi ini. Kalau ada yang bawa bicara, kita tanya di Dewan Adat supaya ini kita amankan ya kan? Supaya jangan fitnah di desa. Kalau yang betul apa yang dibicarakan. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang kali. Ini baru pagi tahun juga. Berarti pas ini dia. Iya. Siapa lawannya? Siapa? Ada saat dengar bicara-bicara di luar rumah. Iya. Bicara buat tentang dana desa ini jadi dulu. Kalau bicara dulu di luar itu siapa dia, siapa, apa, di mana alamatnya, tentu artinya tentu yang kita bicarakan. Jangan kita artinya seakan-akan menghayal, mengarang-arang adanya sesuatu pembicaraan itu jangan. Jadi gimana sebenarnya sehingga ya bingung ya. Oh ini masalah itu. Iya, selama ini saya keliru ini. Ternyata semua dengar-dengar sepihak saja. Lihat tuh kenyataan yang ada itu. Oleh sebab itu, kalau ada bahasa-bahasa provokator, jangan terlalu liar, kita sebarluaskan, kita padamkan. Jadi di tempat ini saya kebetulan ada ketua adat, dewan adat semua. Saya di tempat ini minta maaf atas kejadian ini. Apakah Bapak Gafur bisa mengembalikan bahasanya yang sudah mengungkitnya apa semua ada di atas itu? Bisa? Ya, sepertinya bisa ini. Saya kembalikan semua bicaraku selama ini. Ternyata apa-apa yang saya bicarakan itu tidak betul. Contoh sekarang kalau di Salumbone ini beberapa program yang belum pernah diadakan sekarang terjadi di Salumbone. Kita masyarakat juga senang melihatnya. Lomba perahu layar segala macam. Itu hari-hari ulang tahun di Salumbone.
Ini tahun berada di 23 di pantai. Itu ada beberapa perahu lagi. Jadi banyak lagi yang kurang tiang ini. Semua aparatnya, kepengaruh dari bab misalnya ada rehabilitasi basnya, ada dari kejaksaan juga ada. Ini saja kita lihat. Tidak mungkin jadi juara 2 ini Desa Labuan ini kalau ada macam-macam ini. Kalau memang terjadi seperti itu berarti penilaiannya itu tidak betul. Tidak ada lagi apa itu. Jadi semua dipertimbangkan baik-baik. Jadi atas kejadian ini saya minta maaf semua ini dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya saya minta maaf di tempat ini. Oke, kami maafkan apa yang telah terjadi. Kita sama-sama untuk ke tempat pemeriksaan di Kuntiram. Ya. Acara Kuntiram. Iya. Salah. Ya betul. Ya bisa. Medan mau dari ada baru di depan masih itu bikinnya masih banyak campurnya bekas campuran Anak poro-poro perannya itu bicara aja tidak halo di mana itu Pak Ya, jalan. Sekarang kan dia penjahat biasa dia. Jadi memang yang berpakato. Jangan sampai ke situ. boleh perhatikan dah. Maaf Pak, ada yang bisa dibantu? Iya. Ada yang ayat